عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan pada qudwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, insyaallah berkenaan dengan apa yang menjadi keutamaan dari bulan Sya'ban. Dan kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang insyaallah termasuk bulan yang dimuliakan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita mengetahui apa keutamaan yang ada di dalam bulan ini yang nanti menjadi penyemangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi keistimewaan dari bulan Sya'ban ini? Yang pertama, bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang mulia juga. Yang pertama, dia didahului oleh bulan Rajab. Bulan Rajab ini dia termasuk ke dalam bulan haram. Ya, bulan haram ada berapa, Pak? Bulan haram ada 4. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Ya. Jadi dia didahului oleh bulan Rajab. Kemudian yang kedua, dia nanti setelahnya ada bulan Ramadan. Ya. Kalau bulan Rajab tadi dia adalah bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, dan Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan-bulan haram, kemudian menjauhi segala bentuk dosa. Kemudian di bulan haram itu juga dilarang menumpahkan darah, berperang maksudnya. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah bulan Sya'ban nanti itu ada bulan suci Ramadan. Maka dalam satu riwayat kemudian disebutkan, Nabi SAW menyebutkan Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahr. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Jadi Nabi menyebutnya juga bulan Sya'ban itu sebagai bulannya Nabi. Kenapa bulannya Nabi? Karena Nabi SAW di antara sekian banyak bulan itu Karena Nabi SAW di antara sekian banyak bulan itu kita lihat dari keistimewaan dari fadilah yang kemudian Allah berikan kepada bulan Rajab tadi. Nabi menyebutkan tadi sebagai bulanku, kata Nabi, karena beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah, itu satu diantaranya ada di bulan Sya'ban. Kemudian ketika menyebut bulan Ramadan, wa Ramadan syahri ummati, sedangkan bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW, dia adalah bulan untuk umat. Kenapa bulan untuk umat Nabi Muhammad SAW? Jadi umat-umat sebelum kita itu Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika berbicara tentang ibadah puasa dalam surah
Al-Baqarah di ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian, atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kita itu juga diwajibkan melaksanakan puasa. Ya, misalnya yang kita ketahui ada puasa Daud. Ya, Nabi Daud itu kan puasanya sepanjang tahun, Pak. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, syariatnya disempurnakan. Puasa yang diwajibkan kepada kita itu dalam 1 tahun itu hanya 1 kali. Adanya di mana? Adanya di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan, kenapa disebut dengan syahrul ummati? Bulannya umatku. Karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala banyak berikan juga kepada kita ibadah-ibadahnya itu berbeda pada ibadah di luar Ramadan. Bahkan kemudian dilipat gandakan pahalanya. Bahkan nanti di penghujung Ramadan di 10 hari yang terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena ada umat-umat terdahulu yang mereka beribadah itu sepanjang tahun, Pak. Sepanjang malamnya mereka beribadah, dan itu ada yang ibadahnya kemudian disebutkan dalam riwayat sampai 1000 tahun. Nah, umatnya Nabi Muhammad kan tidak bisa menyamai umat terdahulu dalam hal beribadah. Kenapa tidak bisa menyamainya? Karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, Pak. A'mari ummati, kata Nabi, baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Dan sangat sedikit sekali yang bisa melampaui angka 70. Nah, maka disebut dengan kata Nabi SAW, syahrul ummati, bulannya umatku. Dia diapit oleh 2 bulan mulia. Yang pertama tadi adalah bulan Rajab, disebut dengan juga bulan haram. Kemudian yang kedua dia diapit oleh bulan suci Ramadan yang disebut Nabi SAW itu sebagai bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Allah berikan banyak keistimewaan pada bulan Ramadan tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan keberapa, Pak? Bulan Sya'ban ini, Pak. Kalau bulan April tahu Pak bulan keberapa ya? Bulan Sya'ban ini bulan ke Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban. Dia bulan ke-8. Ya kan? Bulan ke-8. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, bulan Sya'ban ini keutamaannya dia diapit oleh 2 bulan mulia. Ya, bulan mulia, bulan Rajab, kemudian juga bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa keistimewaan dari bulan dari bulan Sya'ban ini? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita, Pak. Jadi pada bulan Sya'ban ini amal kita diangkat ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun, Pak. Kalau yang amal pekanan itu diangkat kapan? Di hari Senin dan Kamis. Maka Nabi SAW itu sangat suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Pada hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Kemudian pada hari ini juga amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal kita dalam 1 tahun itu diangkatnya pada bulan Sya'ban. Maka ketika amal itu diangkat, Pak, itu kita disunahkan di bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak amal kita. Jadi nanti pas amal kita diangkat, itu dalam kondisi kemudian kita banyak beramal, kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada hadis yang kemudian juga menyebutkan kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Sya'ban, ya. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? Nah, ini kan ikhtilaf, ya. Ikhtilafnya banyak. Ada yang mengatakan ya enggak boleh segala macam, tapi dalam hadisnya hanya menyebutkan hidupkan malamnya. Kalau menghidupkan malamnya itu artinya Nabi memberikan keluasan kepada kita, Pak. Apa bentuk ibadahnya itu dipersilahkan kepada kita.
Maka nanti ada kita jumpai misalnya ada di berapa masjid, berapa tempat misalnya ada yang baca Yasin dan sebagainya. Ya. Itu bagian dari apa? Bagian dari kita menghidupkan malam-malam di bulan Sya'ban tadi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah sekali lagi bulan diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini tidak hanya diangkat amal-amal kita. Pada bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ya. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, kecuali dosa dua orang. Yang pertama dosa orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua dosa orang yang masih ada permusuhan. Ya. Nah, jadi hati-hati Pak, yang masih menyimpan marah, yang masih menyimpan dendam, yang masih tidak suka sama kawannya dan sebagainya, yang bertengkar dan sebagainya, itu termasuk yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang luar biasa bulan Sya'ban itu Allah angkat amal kita. Intinya apa? Biar masuk bulan suci Ramadan itu kita dalam keadaan plong, Pak. Ya, kita tidak punya dosa dengan Allah, kita tidak punya dosa kemudian dengan sesama manusia. Maka tadi disebutkan yang tidak diampuni Allah, yang pertama orang yang melakukan syirik, perbuatan syirik Pak, itu tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang masih bermusuhan. Ya, dia masih bertengkar. Ya, artinya kan kalau syirik itu kan dia hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Sementara kalau bermusuhan, bertengkar tadi itu adalah hablum minan nas. Nah, maka ini mesti dua-duanya mesti baik, Pak. Orang ada kadang bagus hubungannya dengan Allah, Pak. Hubungannya dengan Allah bagus. Tapi kemudian jelek hubungannya dengan sesama manusia. Ya, mohon maaf, dia ibadahnya bagus, Pak. Salatnya bagus, puasanya bagus, ya. Kemudian sedekahnya bagus, ibadah hajinya bagus, ibadah umrohnya bagus, amal soleh yang lain juga bagus. Tapi kemudian hubungannya dengan sesama manusianya jelek. Nah, maka sebelum masuk Ramadan Pak, ini mumpung kita belum masuk Ramadan dan kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, kalau ada dosa yang terjadi di antara kita, maka baiknya kita saling memaafkan. Artinya apa? Masuk Ramadan nanti pelong. Ya. Dan tadi juga disebutkan Nabi, yang tidak diampuni oleh Allah, yang masih melakukan perbuatan syirik, apapun bentuk kesyirikannya Pak, intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang masih bermusuhan, berantem Pak. Nah, itu tidak diampuni oleh Allah. Ya, gimana Allah mau mengampuni sementara dia hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Ya. Kalaupun ada di hadis Nabi SAW menyebutkan seperti ini Pak. Kita dilarang memutus tali silaturahim itu, kalaupun kemudian kita marah dan sebagainya, itu disebutkan Nabi SAW boleh marah, itu ada batasnya. Ya, la yakhillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqas sadas. Tidak halal bagi seorang muslim itu, ya, dia tidak tidak menyapa Pak, tidak menegur saudaranya, maksudnya memutuskan silaturahim itu lebih dari 3 hari. Ya. La yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqas salas. Ya. Enggak boleh lebih dari 3 hari, Pak. Artinya itu kan space-nya yang mungkin orang masih kesel, orang masih marah, Pak. Tapi kemudian dikasih space-nya Pak, enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, Pak, itu dosa. Apalagi kemudian mutus tali silaturahimnya panjang, Pak. Enggak bertegur panjang. Kita la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka pada bulan ini Pak, ini keistimewaannya Allah angkat amal kita. Kemudian apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Kecuali 2 dosa tadi Pak. Dosa syirik dan dosa orang yang masih bermusuhan. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mungkin ada yang keles, ada yang tersinggung dan sebagainya. Cepat-cepatlah minta maaf. Ya, namanya kita bermuamalah, kita bermasyarakat kan kadang kita tidak tahu, Pak. Ya, ada orang yang tersinggung dengan kita dan sebagainya. Nah, maka cepat-cepatlah minta maaf. Ya, apalagi nanti sebelum masuk Ramadan, Pak, kita berharap masuk Ramadan itu ya kita plong.
kita tidak punya masalah dengan siapapun, kita tidak punya dosa dengan siapapun. Ya, ini yang kedua. Keistimewaan yang kedua dari bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala angkat amal kita, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya, hadirin jamaah rahimakumullah, pada bulan Sya'ban ini turun ayat tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam salah satu ayatnya menyebutkan tentang perintah kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada kita untuk bersalawat. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu yusholluna 'alan nabi. Allah, kemudian malaikat, orang-orang beriman itu bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita diperintahkan jamaah rahmatullah untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini turun satu di antaranya adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu di antara orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Gitu ya? Nah, jadi nanti ada tiga syafaat yang akan kita dapatkan pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah syafaat atau pertolongan dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu siapa yang berhak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, Pak? Syafaat dari Al-Quran itu yang paling berhak mendapatkannya adalah orang yang paling banyak membacanya. Orang yang paling banyak berta'amul, bermuamalah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, nanti ada syafaat dari teman yang soleh, teman yang baik. Ya, nanti jamaah rohim ini, Pak, ini adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka kalau tidak kita temukan satu di antara kita nanti berada di surga, itu tanyakan kepada Allah. Ya Allah, di mana si fulan? Kata Allah, dia ada di neraka. Ditarik, Pak, ya. Nah, nanti kawannya ini nyampaikan kepada Allah, ya Allah, dia dulu orang baik. Dia sering ikut taklim, dia orang yang baik, ya Allah, bla bla bla, sebut semua kebaikannya, Pak. Kata Allah, tarik dia. Nanti ditarik, Pak. Itu syafaat teman yang soleh, Pak. Maka semasa hidup di dunia, banyak-banyaklah cari kawan yang soleh, kawan yang baik. Kemudian yang ketiga, Pak, syafaat itu nanti akan kita dapatkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti semua umat itu akan berkumpul, Pak, akan berkumpul dengan nabinya masing-masing. Ya? Ada yang nanti nabi itu tidak punya umat sama sekali, Pak. Umatnya nggak ada. Ada yang umatnya hanya beberapa orang saja. Ya? Nanti di antara umat ini, Pak, yang paling banyak itu umatnya Nabi Muhammad. Masing-masing umat ini menghadap kepada nabinya itu minta syafaat, Pak. Minta syafaat. Ya? Tapi semua nabi ini tidak bisa memberikan syafaat. Mereka katakan apa? Yang bisa memberikan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad itu mengutamakan siapa? Yang dia utamakan adalah kita umatnya. Maka dalam satu riwayat, Pak, itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kurang lebih bunyi kayak gini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah, mereka punya doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu artinya doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka berdoa dengan doa ini, Pak, itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Saat itu juga dikasih sama Allah. Ya. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watuhu. Semua nabi dan rasul tadi yang punya doa tadi, Pak, fata'ajjal itu Allah sudah kabulkan doanya. Misal doa ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan berada dalam perut ikan, Pak. Jadi Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, beliau tidak bawa apa-apa itu, Pak. Gelap, benar-benar gelap. Ikan sendiri tidak mampu mengeluarkan Nabi Yunus dari
dalam perutnya. Nabi Yunus pun tidak mampu mengeluarkan dia dari perut ikan. Maka kalimat yang beliau ucapkan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Pak. Ada riwayat menyebutkan beliau di dalam perut ikan itu kurang lebih sekitar 40 hari, Pak. Dalam perut ikan lamanya. Nanti disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 143 itu, Pak. Kata Allah, kalau seandainya Yunus ini bukan orang yang bertasbih kepada kami, memuji kami, kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka nanti Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai nanti hari dibangkitkan. Jadi lama, Pak. Kebayang nggak itu setua apa Nabi Yunus berada dalam perut ikan sampai nanti hari dibangkitkan. Maka Nabi Yunus baca doa ini, Pak, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Itu Allah keluarkan dia dari perut ikan. Ya, nah, atau doa Nabi Zakaria, Pak. Nabi Zakaria itu tidak punya anak, Pak. Dia punya anak di umur 80 tahun. Nabi Zakaria, ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan jadikan saya ini sendiri. Maksudnya enggak ada pewarisnya, Pak. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baik pemberi, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu apa? Allah kabulkan doanya, lahir anak Nabi Zakaria itu namanya Yahya. Ya, nanti kan jadi Nabi Yahya. Ya. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun itu, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Wahai Musa, jumpai Fir'aun. Fa innahu tagha. Karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Itu kan Nabi Musa itu punya kendala dalam berbicara, Pak. Jadi dulu waktu masih kecil, itu Fir'aun itu bilang kayak gini, Pak. Ini jangan-jangan bayi yang saya cari, katanya. Kan Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya, ditaruh dalam keranjang, dihanyutkan di sungai Nil, Pak. Siapa yang nyelamatinnya? Yang nyelamatinnya istri Fir'aun, namanya Asia. Lalu oleh Asia, Fir'aun ini, Pak, dirayu, Pak. Akhirnya luluh hati Fir'aun. Musa kecil ini diambil, diasuh masuk ke istana. Setelah sekian lama, Pak, berada di sananya, itu Fir'aun ini langsung ingat. Katanya apa coba? Jangan-jangan ini bayi yang saya cari, katanya. Ya sudah, akhirnya diambilnya satu minuman, Pak, susu, satunya besi panas. Dikasihnya kepada Nabi Musa. Ini mana yang diambil? Mana yang diambil Nabi Musa, Pak? Nabi Musa ngambil besi kemudian dimasukkan ke mulutnya. Maka dia agak susah ngomong. Nabi Musa itu, Pak. Dan dia minta kepada Allah, satu di antara doa Nabi Musa itu, ya Allah, angkat Harun saudara saya sebagai nabi. Wa huwa afsahu minni lisanan. Karena Harun itu ngomongnya fasih. Kalau berbicara fasih, Pak. Kalau sekarang itu istilahnya Nabi Harun itu public speakingnya bagus. Sementara Nabi Musa ini susah kalau ngomong. Maka doa Nabi Musa, Pak, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Rabbis rahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dada saya. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buat lisan saya ini mudah mengatakan saya. Yafqahu qawli, hingga nanti orang-orang paham dengan apa yang saya ucapkan. Maka kalau kita kededep, Pak, pengen ketemu dengan seseorang, bacalah doa ini, Pak. Baca doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuman bacanya jangan pas di depan orang, Pak. Ya? Baca ya pas sebelum ketemu kayak orang. Jangan di depan muka baca ya, Pak. Oh, katanya nak jampi-jampi apa pulih kan? Nah, ya. Ini jamaah rahimakumullah, dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Ya, atau ada lagi misalnya Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau akan meninggal dunia itu, Pak, beliau katakan apa doanya? Di antara doa Nabi Yusuf itu, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Ya, tawaffani muslimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Nah, itu doa Nabi Yusuf, Pak. Wa alhiqni bis solihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nah, itu dikabulkan oleh Allah, Pak. Apalagi beliau Nabi.
Gitu. Ada lagi nanti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu juga berdoa kepada Allah. Apa di antara doa Nabi Isa itu? Nabi Isa itu ketika diuji sama kaumnya minta apa? Minta diturunkan makanan dari langit. Lalu dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Turun Pak makanan dari langit Pak. Ya. Itu doa Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara saya, kata Nabi Muhammad, doa saya simpan. Kenapa disimpan kata Nabi Muhammad? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Biar nanti jadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ya. Fahyana ilatun insyaallah. Semuanya dapat, semua umatku akan dapat. Bahkan kemudian disebutkan menaungi, syafaatku menaungi semua umatku. Illa man mata walam yusyrik billahi syai'a. Kecuali yang mati yang dia tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau berbuat syirik enggak dapat. Gitu ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban itu bulan Allah turunkan ayat tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena satu di antara nanti orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari beliau adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara keistimewaan beliau itu menunda doa minta syafaatnya. Kenapa? Dia nunggu kita. Ya. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya tunggu umatku, kata Nabi, nanti pada hari kiamat agar semuanya dapat. Kalau seandainya diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, Pak, maka yang mendapatkan syafaatnya siapa? Abu Bakar, Umar yang dapat, Utsman yang dapat, Ali yang dapat, Hamzah yang dapat, gitu ya. Khalid bin Walid yang dapat, Bilal bin Rabah yang dapat, gitu ya. Huzaifah ibnul Yaman yang dapat. Kita tidak dapat. Kenapa? Kita belum lahir. Tapi kata Nabi tadi, saya simpan. Mustajab nggak doa Nabi, Pak? Mustajab. Bisa langsung Allah kabulkan pada waktu itu. Tapi kata Nabi, saya simpan. Karena beri syafaat kepada umatnya. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, maka bulan Sya'ban ini istimewa. Satu di antara keistimewaannya adalah pada bulan ini Allah turunkan sekali lagi ayat tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, apa keistimewaan bulan Sya'ban ini? Keistimewaan berikutnya adalah pada bulan Sya'ban ini hadirin jamaah rahimakumullah, ini berpindahnya kiblat. Ya. Jadi kiblat kita berpindah, Pak. Itu pindahnya di bulan Sya'ban. Ya. Dulu umat Islam, Pak, waktu perintah salat mereka diperintahkan salat. Jadi sebelum perintah salat yang di peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak, itu Nabi dan para sahabat juga melaksanakan salat. Disebutkan dalam riwayat itu 2 rakaat di pagi hari, Pak. Gitu ya. Ada yang menyebutkan itu 4 rakaat di sore hari. Itu salatnya, Pak. Nanti turun perintahnya di bulan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu 5 waktu sehari semalam. Kemana pada waktu itu menghadap arah kiblatnya? Arah kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi menghadapnya ke arah sana, Pak. Berapa lama menghadapnya ke arah sana, Pak? Menghadapnya kurang lebih sekitar 1,6 tahun, ya. Lamanya kurang lebih. Ada yang menyebutkan riwayat itu sekitar 16 sampai dengan 18 bulan. Ya. Apa lamanya beliau dan umat Islam pada waktu itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Nah, itu berubahnya kapan, Pak? Berubahnya di bulan Sya'ban. Jadi Nabi ketika sedang melaksanakan sholat, Pak, nanti kalau Bapak berangkat haji, berangkat umroh, itu ada nama masjid, namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain itu, Pak, artinya dia punya 2 arah kiblat. Jadi Nabi ketika sedang sholat, Pak, itu tiba-tiba langsung merubah arah kiblatnya. Karena diperintahkan oleh Allah untuk merubah arah
kiblat. Ya, jadi maka kita punya kedekatan Pak dengan Masjid Al-Aqsa itu, satu di antara kedekatan yang kita miliki adalah karena pada waktu itu umat Islam itu sholatnya arah kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ya, tadi 16 bulan, ada yang menyebutkan 18 bulan kurang lebih lamanya menghadap ke arah sana Pak. Ya. Nah, itu dulu sebelumnya jadi olok-olokan orang-orang Yahudi Pak. Ya, kalau orang Islam itu ya sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis katanya. Lalu turun ayat perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan arah kiblatnya, tidak lagi ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka 3 tempat ini nanti Pak, 3 tempat ini tempat yang disucikan di atas muka bumi. Nah, dalam satu riwayat Nabi menyebutkan la tushaddur rihal, tidaklah kalian melakukan perjalanan jauh. Maksudnya mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh kecuali menuju ke 3 tempat Pak. Yang pertama kata Nabi Masjidil Haram, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, 3 tempat ini Pak. La tushaddur rihal kata Nabi. Tidaklah kita mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh ya, kecuali menuju ke 3 tempat ini. 2 tempat sudah bisa kita kunjungi Pak. Masjidil Haram itu Nabawi ya kita bisa kapan saja berkunjung ke sana. Tapi Masjidil Aqsa itu tidak bisa Pak, karena di bawah otoritas pemerintah Israel. Jadi kalau mau sholat di sana Pak atau mau ke sana itu ya pemerintah Israel yang mengeluarkan visanya, ya. Jadi tapi mudah-mudahan suatu saat nanti Pak kita bisa ke sana, ya. Nah, sebagaimana dulu waktu perang Suriah Pak, kita kan juga berdoa, Allahumma ansurna ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Suri. Ya Allah, bantulah kaum muslimin mujahidin yang ada di Suriah. Alhamdulillah Allah menangkan Pak. Basar Asadnya kan tumbang itu berapa bulan yang lalu. Nah Palestina juga sama Pak. Kita terus doakan, insya Allah nanti juga Allah berikan kemenangan. Ketika nanti Allah berikan kemenangan, maka insya Allah kita bisa melaksanakan sholat di sana. Dan Masjid Al-Aqsa Pak, ya, itu masjid yang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk masjid yang kemudian didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat di sana Pak. Beliau mengimami seluruh nabi dan rasul sebelum beliau. Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu berkumpul di Masjid Al-Aqsa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha Pak, itu Nabi memimpin sholat para nabi dan rasul sebelum beliau. Karena Nabi jumpa semua itu Pak dengan Nabi sebelum beliau. Ada dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi bertemu dengan Nabi Musa Pak. Jadi Nabi Musa itu perawakannya besar tinggi, gagah orangnya. Ya. Kalau membaca nanti di dalam surah Al-Qasas itu kan, yang Nabi Musa berantem sama orang Kipti itu Pak, sukunya Firaun itu kan 1 kali tonjok mati Pak. Itu Nabi Musa Pak ya. Jadi fisiknya kuat. Ya. Nah, dari jamaah rahimakumullah, ini keutamaannya dari bulan Sya'ban ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memindahkan arah kiblat, ya, yang sebelumnya ada di Masjidil Aqsa di Palestina itu berpindah yang sebelumnya ada di Masjidil Aqsa di Palestina berpindah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang berikutnya dari jamaah rahimakumullah, apa keistimewaan di bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban inilah bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbanyak doanya Pak. Nah, di antara doa yang kemudian diajarkan Nabi itu sering dibacakan waktu kita sholat Pak. Habis sholat itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Nah, jadi banyak-banyak doa Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin kita Pak. Di antara doa Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban itu Nabi pengen berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah kita kan tidak tahu ini Ramadan ini Pak. Tinggal beberapa pekan lagi kan, 2 pekan kurang lebih ya, kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tapi siapa yang menjamin 2 pekan ini Pak? Kita nanti ketemu dengan Ramadan? Nggak ada jaminan Pak.
Gitu. Nah, maka apa? Dianjurkan banyak berdoa, ya, banyak berdoa, kemudian banyak bertaubat, banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kemudian diajarkan tadi adalah doa yang sebagaimana disebutkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan apa? Tadi yang saya sebutkan bulan mulia, ya, bulan yang istimewa diapit oleh 2 bulan mulia, sampai Nabi kemudian membaca doa tadi beliau minta disampaikan ke bulan Ramadan, ya. Kita juga sama Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa hadir di bulan Ramadan, ya. Karena sekali lagi tidak punya jaminan, ya. Ada orang yang nanti dia belum sampai Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada yang cuma ketemu Ramadan sehari dipanggil oleh Allah, ya. Ada yang sudah pertengahan dipanggil oleh Allah, ya. Ada yang nanti sampai selesai Ramadan, habis itu dipanggil oleh Allah. Nah, kita tidak tahu nih Pak. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita tidak tahu, ya. Maka banyak-banyak bermohon pada Allah. Nah, di antaranya Pak, kita berharap Ramadan tahun ini jauh lebih baik lagi dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya amal kita biasa-biasa saja Pak, maka Ramadan tahun ini kita pengen lebih baik lagi. Kalau tahun sebelumnya kita tidak menghidupkan 10 hari yang terakhir Pak, tidak itikaf di masjid Pak, coba nanti kita hidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhirnya. Tapi 10 yang terakhir ini banyak mudik Pak. Ya. Nah, kalaupun mudik ya tidak masalah. Yang penting kemudian kita coba menghidupkan 10 hari yang terakhirnya. Berapa hari pun kita dapat coba kita hidupkan. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja beberapa keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban. Ya, saya ulangi kembali, yang pertama bulan inilah bulan mulia. Diapit juga oleh 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan di mana Allah mengangkat amal kita, mengampuni dosa kita. Kemudian pada bulan ini turun ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini juga itu Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir, pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tip, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya berkenaan dengan materi kita pada malam ini. Silakan, Pak. Cukup? Tidak ada yang tanya? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di pekan berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilabsabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.